Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. YS Podcast kali ini akan membahas inspirasi dari pesisir. Ada apa di pesisir? Apakah pesisir, pinggir, itu selalu terpinggirkan juga? Nah, hadir di sini ini adik yang super hebat. Ini menurut saya mau berjibaku dengan ketidakbiasaan anak muda yang mungkin hari-hari atau sore malamnya nongkrong di kafe segala macam, tapi dia nongkrong ini melihat pinggir pantai dan berjibaku dengan keseharian anak-anak. Ini adik Johari Tantowi, apa kabar adik Johari? Ya, alhamdulillah kabar baik bang. Kabar baik ya, semangat ya. Semangat terus. Ini anak muda yang tidak mau jadi anak muda biasa. Jadi ini memang kita harus menjadi apa ya, terus bergerak. Adik Johari ya. Ya, Adik Johari ini merupakan pendiri sekolah pesisir di Ampenan ya. Ya, di Ampenan. Ya, tepatnya di Ampenan. Nah, nanti kita akan berbicara terkait dengan, mungkin saya mulai dari ini Adik Johari. Penting nggak sih anak muda membuat kayak gini, atau apa urgensinya nih? Anak muda mau sibuk-sibuk. Seharusnya kan ya apa ya, selain ke kampus kuliah ya dapat nilai bagus. Benar-benar. Jadi kalau saya bilang kenapa penting, ya sangat penting gitu. Karena kan cara membangun branding personal itu dengan project bang. Ya, oke. Dengan project terus dengan isu-isu terkini gitu. Jadi kan kalau kebanyakan anak muda ya nyaman sama dunianya doang gitu kan. Ya. Lebih ke nongkrong, main game gitu kan, ataupun jalan-jalan kemana gitu kan. Kata mereka kan healing gitu kan. Iya. Oke, jadi itu dunia yang asik sebenarnya untuk anak muda ya. Asik. Nah, tapi kenapa mau bergerak di bidang itu? Kenapa mau bergerak di bidang itu? Yang pertama, saya masih megang prinsip hidup gitu. Mengapa harus berpikir seragam? Karena kan tidak semua orang pantas jadi boneka gitu. Iya. Asik. Jadi kan kita harus berbeda lah itu. Ya, oke. Ya. Oke, ini karena tidak mau dianggap sebagai boneka yang harus diseragamkan sama ya. Benar. Oke, kemudian mau mulai dari Ampenan. Mulai dari Ampenan. Gimana ceritanya mendirikan sekolah pesisir gitu? Jadi pada tahun 2020 ya. Pas COVID lagi muncak tuh bang. Lagi muncak, terus di sana kan ada namanya istilahnya sekolahnya kan daring gitu. Ya, betul. Sekolah offline. Ya. Nah, jadi kebanyakan adik-adik di sana tuh belajarnya harus pakai HP kan. Iya, betul. Nah, cuman kalau kita melihat lagi kondisi mereka, ekonominya pun bisa dibilang ekonomi ke bawah gitu kan. Belum lagi karena mayoritas di sana nelayan. Nelayan kan kadang dapat kadang enggak gitu kan. Tergantung angin. Tergantung angin. Iya, cuaca. Iya. Belum betul. Lagi kalau mereka, misal bapak mereka ngambil minyak duluan di Tengkulak lah kita sebutkan. Iya. Jadi kalau mereka dapat otomatis harganya lebih murah lagi kan. Jadi kapan mereka bisa beli HP gitu kan. Makanya mereka terkendala HP yang pertama di sana. Dan memang pembelajaran di sekolah formal pun nggak maksimal saya rasa. Betul, hanya sekian jam, itu pun kalau awal-awal kan tutup sama sekali. Iya, tutup. Oke. Belum lagi pengaruh lingkungan sekitar kan. Karena kan orang tua mereka rata-rata pendidikan ya paling tinggi SMP lah di sana kan. Iya. Itu pun kalau lulus gitu. Betul. Oke, jadi Dek Johari melihat kondisi realnya kondisi real di Ampenan, di pesisir sekitar pesisir Ampenan itu memang sebetulnya adik-adik kita itu belajarnya itu seperti apa masa COVID ini? Kalau saya lihat belajarnya seperti apa, mungkin karena bisa dibilang orang tuanya kita golongkan lah tidak berpendidikan gitu kan. Jadi mereka mau belajar sama siapa gitu kan. Sedangkan soal-soal yang dikasih tidak sesuai sama pendidikan dan kemampuan orang tua mereka. Jadi mereka harus belajar sama siapa gitu kan. Ya, makanya kita berinisiatif sama beberapa teman-teman di sana dan beberapa teman-teman yang ada dari luar juga, anak-anak Lombok yang kuliah di
Malang, di Jogja, sama yang di Tangerang gitu. Jadi kita kumpul tuh jadi satu. Ya. Itu di sekitaran sana. Jadi anak-anak yang kuliah di luar tapi sekitaran Ampenan atau gimana? Iya, sekitaran Ampenan. Oke. Jadi kita anulah mereka gitu, apa namanya? Kita kumpul duduk bareng gitu kan. Kita bahas yang memang apa yang jadi keharusan kita gitu kan. Yeah. Jadi selain kita belajar di luar gitu di Jawa, ya kita kan harus perhatiin juga daerah kita sendiri kan. Betul. Ini bentuk keprihatinan ya, lingkungan sekitar. Kemudian Dek Jo hari ini kan apa ya? Oke lah, belajar menggunakan metode COVID, belajar daring, online, dan macam-macam lah. Benar-benar. Pemantauannya di sana, bagaimana anak-anak bisa belajar dengan metode daring? Pemantauannya di sana, kalau yang dari sekolah kita, dari sekolah Pesisi Juang, jadi kita namain sekolah Pesisi Juang kan. Ya, jadi sekolah Pesisi Juang pemantauannya lebih kita turunkan volunteer lah ke sana, Bang. Jadi kita arahin anak-anak cara mereka belajar begitu. Karena di sana juga sudah ada dipasang wifi di sana. Jadi anak-anak bebas mengakses wifi untuk. Yang masang siapa itu? Kebetulan tahun lalu dari Dompet Duafa sih. Atas gerakan teman-teman juga apa gimana itu? Karena mereka ngelihat postingan kita di Facebook. Nah, gitu, itu kan. Ini impact-nya adalah karena gerakan kan. Ya, gerakan. Kegigihan adik-adik muda ini gitu. Oke, sampai Dompet Duafa turun memasang wifi di sana. Oke, setelah itu tetap mereka belajar di sana gitu. Jadi bukan cuman sekolah daring aja gitu kan. Jadi ada kelas-kelas tertentu, misal kayak kita ngadain kemarin tuh ada seminggu 2 kali kelas gitu. Ada hari Selasa sama hari Minggu gitu kan. Nah, jadi kelas-kelas itu dibagi jadi 2 kelas lagi. Ada umuran PAUD sampai kelas 3 itu yang kelas A, terus yang kelas B-nya dari kelas 4 sampai SMP gitu. Oh ya, ada berarti dikelompokkan ya? Ya, ada klaster. Nah, terus pengajarnya atau gurunya itu apakah dari guru di sekitar itu? Gurunya kita kemarin pernah kerjasama sama teman-teman Genbi. Ya, terus ada teman-teman mahasiswa yang lain yang misal dari Unram, dari UIN gitu yang datang untuk sukarelawan lah di sana. Wah, keren ini. Ini mengumpulkan energi yang sama ini. Frekuensinya sama, saya yakin yang mau bergabung di situ gitu. Seluruh mahasiswa ini mereka satu frekuensi, bergerak bersama. Nah, inilah menjadi gerakan komunitas ya, gerakan komunitas. Oke. Kalau kita bilang kan sebenarnya anak-anak muda di Mataram butuh wadah, Bang. Iya kan, butuh wadah mereka. Jadi umumnya anak-anak muda di Mataram kalau ndak ada wadah ndak mau bergerak gitu kan. Iya. Ini betul. Penyakit gitu kan. Jadi mereka jarang yang ada inisiatif sendiri mau bentuk wadahnya sendiri gitu. Jadi makanya kita siapin wadah untuk mereka menyalurkan kepedulian mereka begitu. Apalagi ini kan bisa kita bilang isu tentang masyarakat pesisir atau anak-anak nelayan. Ya, apa saja yang menjadi perhatian Dek Johari, isu-isu kekinian yang ada di masyarakat pesisir kita apa aja? Yang pertama yang lebih kita tekanin isunya pertama pendidikan. Pendidikan kan. Jadi kalau kita lihat nih sekarang nih Kota Mataram dibilang maju nih, Bang. Ya kan? Bisa dibilang tidak tergolong 3T lah. Maju dan religius dan berbudaya. Jadi setelah kita lihat nih, Mataram nih maju nih. Mataram maju terus pendidikannya mantap gitu. Tapi kan teman-teman yang lain cuma lihat di pusat kota gitu kan. Jadi enggak ke pinggiran kota kayak di pesisir Ampenan gitu kan, atau pesisir Mapa, Kuranji gitu kan. Nah, sedangkan di sana pendidikan mereka minim di sana. Belum lagi ekonomi. Nah, ini yang jadi masalah juga, Bang. Isu-isu yang memang sifatnya fundamental gitu kan, yang memang bersinggungan langsung sama masyarakat gitu. Yang memang nggak bisa kita ngelak gitu kan. Pendidikan, ekonomi, kesehatan
kesejahteraan sosial. Berkutat di situ ya. Berkutat di situ. Oke, nah dan sekolah pesisir kira-kira, ini kan kalau pertanyaan saya berikutnya adalah mampu nggak sudah mengurai masalah tadi yang sudah ditemukan tadi? Ada nggak bagian mana yang bisa di sekolah pesisir ini bisa masuk untuk membantu mengurai masyarakat yang di sana itu masalahnya? Oke, jadi dengan adanya sekolah pesisir, ya, kita secara tidak langsung ngebuat pemetaan, Bang. Jadi kan kalau kita analogiin, masyarakat pesisir ini wataknya keras-keras. Ya bisa dibilang watak masyarakat pesisir pada umumnya lah gitu kan, keras terus, ngomongnya besar dan segala macem lah gitu kan. Karena lingkungan juga di situ karena lingkungan juga. Nah, jadi isu yang paling bagus yang kita masukin untuk pendekatan emosional itu pendidikan gitu. Jadi kita kita supply dulu anaknya untuk diberikan pendidikan. Baru permasalahan tersebut kan banyak yang terbuka, kayak permasalahan ekonomi. Kan secara tidak langsung kita pemetaan yang di sekolah itu kan. Iya betul. Jadi kalau kita bawa isu, semisal kalau kita bawa isu ekonomi gitu kan, ujung-ujung larinya pasti, oh ini ada kepentingan gitu kan. Iya. Kebanyakan begitu karena mindset mereka dibangun kayak gitu, Bang. Belum lagi masalah kesejahteraan sosial lagi kan. Iya. Ujung-ujung mindset kepentingan, nanti ini ngumpulin data terutama kan. Betul. Ini pasti buat apa nih? Buat apa ya kan? Buat politik gitu kan. Oke, ini jadi menarik ini. Nah, kemudian dalam temuan temuan di Johari ini Omikron dan teman-teman yang lain ini kayaknya kita nggak tahu nih penaikan level dan segala macamnya lagi gitu. Dari hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. 2 tahun ini pengamatan untuk di sekolah pesisir mendampingi anak-anak. Bagaimana anak-anak mengakses pendidikan online? Bagaimana anak-anak mengakses pendidikan online? Iya. Kalau di sekolah pesisir sendiri, karena memang kita masih kekurangan alat belajar lah seperti handphone gitu kan dan sebagainya gitu. Karena jumlah anak-anak pun nggak sedikit, Bang. Bisa berapa yang kira-kira menjadi ininya anak-anak kita di situ? Kalau yang terdaftar itu belajar sekitar 60 lebih. 60 lebih. Lumayan ya, besar juga ya. Kalau lomba-lomba bisa sampai 100 yang datang. Rajin mereka ya kalau lomba. Ya, karena ada reward kan. Ya. Oke. Jadi kan itu kita kekurangan itu sih. Jadi kebanyakan kalau waktu belajar daring mereka lebih nyewa HP di sana kan. Ini ada tempat penyewaan HP ada untuk tempat belajar. Penyewaan HP untuk belajar. Iya, luar biasa sebenarnya ide-ide bisnis itu ya. Bermainlah di sana ya. Itu hitungannya gimana nyewa HP buat belajar? Jadi nyewa HP-nya 2.000 per jam, Bang. 2.000 per jam untuk mengakses pendidikan. Untuk mengakses pendidikan. Oke. Ini Kota Mataram. Ya, oke. Ini yang ditemukan ini. Kita mengungkap ada sisi lain ya. Sisi lain pendidikan di Kota Mataram adanya itu di sekitaran pesisir Ampenan. Ini anak-anak mengakses pendidikan dengan menyewa HP. Nah, bagaimana kemudian anak-anak maksimal nggak dengan 2.000? Kalau akses internet kan sudah, dompet apa nih ya, jadi aman. Kemudian efektif dalam pantauan di Johari, efektif nggak anak-anak belajar menggunakan smartphone yang disewa 2.000 per jam itu? Kalau menurut saya nggak efektif sih, karena pembimbing mereka yang nggak ada gitu kan. Karena kan teman-teman volunteer nggak setiap hari di sana gitu kan. Oh ya, ini juga ya jadi. Ya ini yang jadi kendala karena mereka banyak yang kuliah gitu, Bang. Belum lagi yang kerja. Gitu. Jadi memang nggak efektif karena nggak ada yang bimbing. Belum lagi orang-orang tua mereka gitu kan. Pasti ujung-ujungnya ngapain sekolah gitu kan. Udah ngujur itu nggak melaut gitu kan. Ya, ini kenyataan. Ini ya. kenyataan. Oke, selain itu ada lagi nggak kira-kira masalah fundamental yang menjadi keseharian? Jadi masyarakat kita di sana pesisir itu seolah berkutat atau nggak lepas-lepas dari masalah itu? Yang paling yang paling seksi kalau menurut saya itu permasalahan lahan. Lahan? Iya, lahan pesisir.
Nah, lahan pesisir gimana nih ceritanya? Ya jadi ada di Ampenan gitu, ya. Di salah satu kampung, lahan mereka masih ibaratnya tanah gigi lah gitu kan. Bisa kita sebut tanah gigi. Terus mereka tapi sudah menempati tempat itu selama sekitar 20 tahun lebih. Ya, turun-temurun lah ya. Turun-temurun. Nah, jadi momen-momen tertentu nih Bang, kayak momen-momen politik gitu kan, momen politik praktis, mereka datang nih, mereka ngeklaim, oh nanti kalau saya jadi, saya bakal bebasin tanah ini gitu kan. Ya, oke lah, janji politik. Ya, janji politik. Jadi memang mereka di sana tuh yang pasti dibawa di momen-momen politik tertentu isu tanah. Isu tanah yang mereka pasti bawa. Ya. Jadi itu udah dari tahun berapa sampai sekarang masih itu terus ya? Masih terus. Aduh, kapan masyarakat kita bisa bebas kalau seperti itu ya? Nah, dan memang tanah-tanah apa ya yang ditempatin masyarakat itu memang bukan mereka mengakui bukan milik mereka. Jadi mereka mau bayar asalkan pemiliknya jelas gitu. Kalau enggak jelas ya ngapain bayar gitu kan. Betul. Jadi perkara panjang juga, kasihan masyarakat kita ya. Memang udah masyarakat kurang mampu kita bilang, Bang. Betul. Terus ditipu lagi kan. Oke, ini ada ya inilah apa ya temuan di jauh hari ini memang ya itu apa adanya gitu loh. Ini adanya di pesisiran Ampenan gitu. Nah, di jauh hari berikutnya saya ingin apa ya lebih penasaran sekali nih, ingin tahu terkait dengan lebih jauh terkait sekolah pesisir. Sekolah pesisir ya? Iya, ini sekolah pesisir ini kan idenya cukup menarik. Iya Bang. Ini ada adik-adik kita di sana yang terpinggirkan untuk mengakses pendidikan ya. Ya, banyaklah tadi masalah yang sudah fundamental. Jadi bukan hanya masalah pendidikannya, gitu. Ada masih nyantol yang lain-lain gitu. Sehingga itu seolah-olah ya kompleksitas, seolah-olah itu menjadi muaraknya ini. Kalau kita mau membidik pendidikan untuk anak-anak pesisir, ini menjadi PR besar yang nggak gampang. Sangat, Bang. Ya. Sangat gampang. Dalam pantauan di jauh hari, pemerintah kita, terus kemudian anggota dewan lah dengan segala yang dimilikinya itu, apakah sudah bergerak di situ? Kalau pemerintah ya, karena kita memang mengusung konsep gerakan kolektif Bang, dari teman-teman, dari donatur juga. Jadi sampai saat ini pemerintah tidak memberikan effort lebih terhadap pendidikan anak-anak pesisir, ya, khususnya di Ampenan. Di Ampenan ya. Tidak ada effort lebih lah yang diberikan. Dan memang kalau kita lihat kenapa bisa berdiri sekolah pesisir, gitu kan? Jadi kita flashback lagi, kenapa berdiri sekolah pesisir? Jadi berdirinya sekolah pesisir ini kan bentuk ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah, gitu kan? Karena tidak bisa mengatasi masalah literasi, masalah pendidikan. Dan sampai saat ini kan kita tahu sendiri NTB ini literasinya keberapa gitu kan se-Indonesia gitu kan. Ya, masih menjadi PR besar. Masih menjadi PR besar. Nah, jadi kan wajar nggak sih kalau seorang anak muda atau rakyat menyuarakan masalah pendidikannya gitu kan. Iya. Karena ini masalah besar ini Bang. Ini kan masalah generasi gitu kan. Nah, pendidikan memang kalau pendidikan sudah diperbaiki, insya Allah yang lain itu bisa terurai. Iya, benar. Bagaimana cara kita mau mengatasi permasalahan yang paling runyam di NTB ini kan, sedangkan generasinya aja belum bisa terdidik dengan maksimal. Oke, inilah. Jadi sekolah pesisir ini memberi solusi ya. Insya Allah memberi solusi terhadap pendidikan. Saya yakin kan kalau anak-anak muda ini pasti kan butuh effort lebih nih. Sangat butuh effort lebih. Kolaborasi. Pihak mana saja yang kira-kira sudah digandeng ini untuk bersama, ayo nih kita gotong royong, ada yang butuh kita gitu. Jadi yang pihak-pihak yang sudah dilibatkan di jauh hari ini siapa saja? Kalau pihak lebih ke teman-teman HMJ, lebih ke teman-teman komunitas lain atau teman-teman pejalan, misal kayak teman-teman motor nih Bang, yang sering datang yang dari Jambi, yang dari Jogja, yang dari
Bogor, Palembang itu datang buat ngajar. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke orang luar sih. Gitu. Komunitas berarti lebih ini ke komunitas. Gerakan komunitas ya. Gerakan komunitas. Jadi jejaringnya ya bisa dibilang sampai ke Indonesia Timur, Indonesia Barat lah kan. Ini keren ini kalau udah berbicara jaringan. Memang jaringan komunitas, jaringan yang sudah dibangun ini oleh adik-adik mahasiswa ini jika dikelola dengan baik ya seperti ini. Ya ada dampak ya di masyarakat kita. Oke, apalagi kira-kira yang Dik Johari mau suarakan untuk kita bisa dengarkan bersama, siapa tahu nanti pemerintah kita, kemudian atau masyarakat lain atau yang penonton YS Podcast yang ternyata ini ada wadah anak muda nih, saya mau bergabung di situ gitu. Kira-kira apa? Silakan Dik Johari. Jadi yang kita suarakan di sini bagaimana pemerintah itu mau terlibat aktif permasalahan pendidikan anak-anak pesisir atau anak-anak nelayan yang ada di Ampenan. Jadi kenapa harus anak-anak nelayan? Gitu kan? Karena kita lihat fenomena di lapangan, anak-anak nelayan ini memang anak-anak yang terpinggirkan lah kita bilang gitu. Dan nelayan juga karena tidak menyumbangkan PAD gitu kan, jadi mereka termarginalkan lah gitu kan. Ya paling butuhnya pas momen-momen politik atau momen-momen apalah gitu kan. Jadi datangnya pas di situ gitu. Pemerintah datangnya di situ. Hadirnya pemerintah kan secara tidak langsung tidak dirasakan penuh sama rakyatnya gitu. Jadi kalau tidak momen politik ya pejabat tidak datang nanti ke sana gitu kan. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Ada waktu-waktu tertentu gitu kan. Kalau Sida bayangkan kalau semisalnya Indonesia mengusung negara kerajaan, otomatis kan nggak datang-datang, pejabatnya nggak datang-datang. Karena nggak ada pemilihan. Nggak ada pemilihan. Iya kan? Pesta di kerajaan terus itu. Nggak tahu nasib rakyatnya ya. Makanya dengan hadirnya sekolah pesisi, kita secara tidak langsung mengkritik pemerintah. Sambil memberi solusi gitu, tidak mengkritik secara langsung. Ini gitu, tindakan nyata. Ya, tindakan nyata. Gitu. Dengan memberi mereka edukasi, memberikan mereka solusi. Kebetulan kita dengan adanya sekolah pesisi bisa kuliahin satu anak nelayan di sana. Jadi udah sampai membuka akses seperti itu. Ya, kuliah ya. Sudah ada satu anak yang kita kuliahin. Dan dia sekarang jadi volunteer. Alhamdulillah, ini impact-nya ini real. Ya, gerakannya sudah dirasakan. Jadi sampai ada satu penduduk sana mahasiswa di sana yang sudah bisa mengakses pendidikan tinggi ya. Kita bilang memang sedikit yang kuliah. Yang kuliah itu bisa dihitung jari, Bang. Kalau di Ampenan, khususnya di masyarakat pesisir, bisa dihitung jari. Ya sekitar 2 orang mungkin satu kampung atau enggak 3 orang gitu. Yang kuliah ya. Ya, yang memang ekonominya bagus. Nah, bayangkan kalau di sana mayoritas teman-teman kita yang seumuran saya nih, mereka pendidikannya sampai SMP. Paling tinggi SMA. SMA bisa dihitung berapa orang. Ini seharusnya menjadi bahan atensi serius gitu kan, terhadap persoalan pendidikan. Ya, keren. Ini keren. Anak-anak muda mau ikut. Ya, bukan hanya saja demo, mengkritik dan segala macamnya, tapi ini sudah mulai bertindak nih. Udah bertindak nyata, real dengan kekuatan komunitas ya. Benar, Bang. Dengan kekuatan komunitas, saya berharap Dik Johari akan banyak lagi ya. Akan banyak lagi anak-anak muda yang sefrekuensi. Berpikiran sama nih, terkait dengan pemberdayaan masyarakat kita yang termarginalkan ya. Benar. Nah, closing statement. Apa yang kira-kira Dik Johari harapkan dari kegiatan sekolah pesisir ini agar dampaknya ini lebih dahsyat lagi di masyarakat pesisir kita di sana? Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan mungkin lebih kepada support lah anak-anak muda yang ada di Kota Mataram yang memang mereka mempunyai gerakan-gerakan yang mendahulukan kerjasama gitu kan. Jadi tanpa gerakan-gerakan kolektif teman-teman pemuda kan tidak ada lagi yang akan meneruskan perjuangan
rakyat ke pemerintah gitu kan. Jadi ya kita harapkan dengan hadirnya gerakan-gerakan kolektif teman-teman pemuda bisa merubah generasi atau bisa memberikan dampak yang maksimal lah di tengah kerunyaman negara kita hari ini. Itu saja harapannya? Ya, itu sajalah. Jadi itu harapan anak muda. Saya yakin kalau anak muda memiliki harapan masih ada jalan panjang ya yang harus ditempuh, dan ini adalah gerakan kolektif, gerakan komunitas. Jadi silakan bagi mahasiswa yang mau ikut di gerakan ini, adanya di pesisir Ampenan, di Pantai Ampenan ya. Lokasinya tepatnya di Kelurahan Bintaro, di lingkungan Bintaro. Jadi bisa di follow Instagramnya juga, Bang. Promosi dikit. Ya, harus. Ya, bisa di follow Instagramnya @sekolah.pesisi.juang. Juang. Facebooknya ada? Apa hanya di Sekolah Pesisi Juang Facebooknya? Sekolah Pesisi Juang Facebooknya ya. Nah, ini bisa diikuti, dilihat gerakan-gerakan yang sudah dilakukan oleh teman-teman ini. Ini sangat luar biasa. Semoga di Johari harapan-harapan tadi bisa menggait gerakan yang lebih besar lagi. Siap. Nah, arahnya adalah sebenarnya ya perubahan lah. Ada perubahan. Kemudian yang diperjuangkan adalah di sini ya masyarakat di sekitar sana, terutama anak-anak terutama anak-anak kita, sehingga yang di sekolah di sekitaran pesisir itu bisa mengakses, tidak termarginalkan oleh pendidikan, oleh akses. Terima kasih De Johari atas hadirnya di YS Podcast, bisa membagi cerita, inspirasi. Semoga banyak yang terinspirasi. Amin. Dari cerita kita pada hari ini. Dan inilah tagline-nya YS Podcast, berbagi cerita untuk saling inspirasi. Sampai ketemu lagi di YS Podcast berikutnya. Tentu kita harap dengan tema-tema yang bisa membawa perubahan lebih besar lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.